Sejarah berasal dari bahasa Arab sajarotun yang berarti pohon. Di sini, pohon diartikan pohon keluarga yang bermakna asal-usul atau silsilah adanya suatu kejadian, perkembangan tentang sebuah peristiwa secara berkesinambungan. Sejarah adalah ilmu yang menyelidiki perkembangan peristiwa dan kejadian-kejadian di masa lampau. Maka ada pepatah yang mengatakan jas merah. Jangan sesekali melupakan sejarah. Sejarah memiliki peran yang sangat penting untuk membuat kita semakin maju ke depan. Seperti halnya Pancasila yang memiliki sejarah penting, Pancasila lahir dari pemberian janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia oleh Perdana Menteri Jepang yakni Kuniaki Koiso pada tanggal 7 September 1944. Janji ini diberikan oleh Jepang untuk menarik simpati bangsa Indonesia agar bersedia membantu Jepang dalam melawan tentara sekutu. Pada tanggal 29 April 1945, Jepang memberikan janji kemerdekaan kedua kepada bangsa Indonesia, yaitu janji kemerdekaan tanpa syarat yang dituangkan dalam maklumat Gunseikan. Dalam maklumat tersebut sekaligus dimuat dasar pembentukan Badan Penyelidikan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau biasa disebut BPUPKI, di mana tugasnya adalah menyelidiki dan mengumpulkan usul-usul untuk selanjutnya dikemukakan kepada pemerintah Jepang untuk dapat dipertimbangkan bagi kemerdekaan Indonesia. Badan ini mengadakan sidang pertama kali pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 untuk merumuskan falsafah dasar negara bagi Indonesia. Dan akhirnya, dalam pidato 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengemukakan dan mengusulkan 5 prinsip atau asas yang sebaik-baiknya dijadikan dasar negara Indonesia merdeka dengan nama Pancasila. Pada masa globalisasi ini, Pancasila memiliki tantangan yang bisa dikatakan cukup berat. Namun, Pancasila memiliki ideologi-ideologi yang mampu mempertahankan atau menjaga keseimbangan antara kepentingan global dengan kepentingan nasional. Pancasila sangat diperlukan sebagai pembatas agar kita dapat memilih mana budaya yang dapat diterima di Indonesia dan yang bermanfaat, dan mana yang seharusnya tidak diterapkan di Indonesia. Semua itu juga didukung dengan kesadaran kita sebagai warga negara Indonesia untuk bisa menyikapi era globalisasi secara bijak agar dapat bermanfaat dan membuat bangsa Indonesia semakin maju dan berkembang. Kemampuan menghadapi tantangan yang amat dasar dan akan melanda kehidupan nasional, sosial, dan politik, bahkan mental dan bangsa, maka benteng yang terakhir ialah keyakinan nasional atas dasar negara Pancasila sebagai benteng dalam menghadapi tantangan pada era globalisasi yang semakin berkembang pada saat ini. Selain itu, banyaknya ideologi alternatif melalui media informasi yang mudah dijangkau oleh seluruh anak bangsa seperti radikalisme, ekstremisme, konsumerisme. Hal tersebut membuat masyarakat mengalami penurunan intensitas pembelajaran Pancasila dan juga kurangnya efektivitas serta daya tarik pembelajaran Pancasila. Kemudian tantangan selanjutnya adalah eksklusivisme sosial yang terkait derasnya arus globalisasi yang mengarahkan kepada menguatnya. Untuk itu, dalam menghadapi tantangan globalisasi ini, Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia itu merupakan hasil pemikiran yang dituangkan dalam suatu rumusan rangkaian kalimat dengan mengandung satu pemikiran bermakna untuk dijadikan dasar, azas, pedoman hidup, dan kehidupan bersama dalam negara Indonesia merdeka.